Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Eksis sejak 1968. Semua program studi terakreditasi. Daftar dan registrasi online di website pmb.unisbank.ac.id. Unisbank hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sita Febrianti, NIM 1805520108 dari kelompok B1. Dosen pengampu Pak Arif Himawan Dwi Nugroho dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis dari Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Tujuan presentasi kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Agenda dari presentasi kali ini, yang pertama pendahuluan, yang kedua tujuan, yang ketiga definisi, yang keempat ketentuan, yang kelima materi penerapan dan penjelasannya. Yang pertama, pendahuluan. Terdapat ruang lingkup. Ruang lingkup yaitu standar audit SA. Ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Peristiwa kemudian. Laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Banyak kerangka laporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut. Kerangka pelaporan keuangan tersebut itu biasanya mengidentifikasi dua jenis peristiwa. Yang pertama, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan. Yang kedua, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. SA 700 menjelaskan bahwa tanggal laporan auditor itu menginformasikan bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh atas peristiwa dan transaksi yang akan diketahui oleh auditor dan yang terjadi sampai pada tanggal tersebut. Tanggal efektif. Standar akuntansi ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal yang pertama itu 1 Januari 2013 itu untuk emiten, atau yang kedua 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan ini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Tujuan auditor adalah untuk yang pertama, memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa itu terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian dan pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut itu sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku. Yang kedua, merespons secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut itu kemungkinan akan menyebabkan auditor akan mengubah laporan auditnya. Definisi. Untuk tujuan standar akuntansi ini terdapat istilah sebagai berikut yang memiliki makna. Yang pertama, tanggal laporan keuangan, yaitu tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Yang kedua, tanggal pengesahan laporan keuangan, yaitu tanggal yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan
termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan tanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Yang C, tanggal laporan auditor, yaitu tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan. Yang D, tanggal diterbitkannya laporan keuangan, yaitu tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga. Yang E, peristiwa kemudian, yaitu peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, dan fakta yang diketahui auditor itu setelah tanggal laporan auditor. Ketentuan peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan. Auditor itu harus melaksanakan prosedur audit yang direncanakan untuk memperoleh bukti audit yang cukup tepat bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian dan pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi. Namun auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit yang sebelumnya diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Auditor harus melaksanakan prosedur yang diisyaratkan sehingga prosedur tersebut mencakup periode dan tanggal laporan keuangan sampai ke tanggal laporan auditor atau periode terdekat yang akan dicapai. Auditor juga harus mempertimbangkan penilaian risiko auditor dalam menerapkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian telah teridentifikasi. Yang kedua yaitu meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi yang memungkinkan mempengaruhi laporan keuangan. Yang ketiga yaitu membaca risalah rapat ketika ada tentang pemilik manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas yang rapat tersebut yang diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta laporan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut yang risalah hasil rapatnya belum tersedia. Yang keempat yaitu membaca laporan keuangan interim terakhir entitas jika ada. Auditor jika sebagai hasil prosedur yang dilakukan seperti yang diisyaratkan, maka auditor akan mengidentifikasi peristiwa yang seharusnya disesuaikan dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Auditor harus menetapkan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku. Auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan suatu representasi tertulis berdasarkan standar akuntansi 580 yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian dan pengungkapan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan dan diungkapkan. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan itu diterbitkan.
auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, jika setelah tanggal laporan auditor, tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta ditemukan oleh auditor yang akan memungkinkan menyebabkan auditor akan mengubah laporan auditnya. Jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan tersebut, maka auditor harus yang pertama membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika itu relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan tersebut itu memerlukan perubahan dan jika demikian. Yang ketiga, meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor juga harus yang pertama melaksanakan prosedur audit yang akan diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang kedua, kecuali jika kondisi yang tertera itu dalam paragraf 12 terjadi, yang pertama memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor baru. Yang kedua, menyediakan suatu laporan audit baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Laporan auditor yang baru tidak dapat diberikan tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Bila peraturan perundang-undangan atau kerangka laporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dan pihak yang bertanggung jawab itu untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan, maka auditor itu diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian yang diisyaratkan pada paragraf 11 BI yang berkaitan dengan perubahan tersebut. Dalam kasus seperti sebelumnya itu, auditor tersebut harus yang pertama mengubah laporan audit dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Hal itu juga menunjukkan bahwa prosedur auditor untuk peristiwa kemudian hanya dibatasi pada perubahan atas laporan keuangan yang digambarkan dalam catatan atas pelaporan keuangan yang relevan. Yang kedua, menyajikan suatu laporan audit baru atau laporan auditor yang diubah dan meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf, penekanan suatu hal tersebut atau paragraf hal lainnya yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa kemudian hanya dibatasi untuk perubahan pada laporan keuangan yang seperti dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang telah diubah dan oleh karena itu, auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan auditor yang diubah atau yang baru. Namun, jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang sama, auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut itu perlu diubah. Maka
Yang pertama, jika laporan auditor belum diserahkan kepada entitas, maka auditor harus mengubah opininya, seperti yang diisyaratkan dalam SA 705, dan kemudian menyerahkan laporan auditor tersebut. Yang kedua, jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas, auditor juga harus memberitahu manajemen dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan yang diperlukan dibuat. Jika laporan keuangan itu diterbitkan, kemudian tanpa memasukkan perubahan yang diperlukan, maka auditor juga harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah penggunaan meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor tersebut. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan yang diterbitkan. Setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur auditas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan itu diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor, yang jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, mungkin akan dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Maka auditor itu harus yang pertama melaksanakan hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak. Yang ketiga, meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen laporan keuangan, maka audit harus yang pertama, melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang kedua, menahan tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang akan diterbitkan sebelumnya bersama dengan laporan auditor diberi informasi tentang situasi tersebut. Yang ketiga, kecuali jika kondisi itu dalam paragraf 12 berlaku. Yang pertama, memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor baru. Dan laporan auditor baru tidak lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Yang kedua, menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang diubah. Yang keempat, ketika kondisi dalam paragraf 12 itu terjadi, mengubah laporan auditor atau serahkan laporan auditor baru seperti yang akan diisyaratkan oleh paragraf 12. Auditor itu harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau yang diubah suatu paragraf penekanan atas suatu hal atau paragraf hal-hal lain dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih intensif membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dan laporan yang diserahkan sebelumnya oleh auditor. Jika manajemen itu tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakini bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah. Namun, auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali
Jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, bahwa auditor akan berusaha untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan masa depan terhadap laporan auditor tersebut. Jika meskipun dengan memberitahu tersebut, manajemen atau pihak lain yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan, maka auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah penggunaan meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor tersebut. Materi penerapan dan penjelasan lain. Ruang lingkup. Yang pertama, ketika laporan keuangan auditan dimasukkan dalam dokumen lain, setelah penerbitan laporan keuangan, auditor mungkin akan memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian yang perlu dipertimbangkan oleh auditor, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atas sekuritas untuk publik dalam yurisdiksi tepat ditawarkannya sekuritas tersebut. Contohnya, auditor mungkin diharuskan untuk melakukan prosedur audit tambahan sampai pada tanggal dokumen penawaran terakhir. Prosedur-prosedur ini dapat mencakup hal-hal yang tercantum dalam paragraf ke-6 dan ke-7 yang dilakukan sampai pada atau mendekati tanggal berlakunya efektif dokumen penawaran terakhir dan membaca dokumen penawaran tersebut untuk menganalisis apakah informasi lain dalam dokumen penawaran konsisten dengan informasi keuangan yang terkait dengan auditor. Devisi, tanggal pengesahan laporan keuangan. Dalam beberapa yurisdiksi, peraturan perundang-undangan itu mengidentifikasi individu-individu atau badan-badan yang sebagai contoh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yang bertanggung jawab untuk menyimpulkan bahwa semua pernyataan yang membentuk laporan keuangan yang terkait itu telah disusun dan menetapkan proses persetujuan yang diperlukan. Dalam yurisdiksi yang lain, proses persetujuan tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dan entitas mengikuti prosedurnya sendiri dalam menyusun dan menyelesaikan laporan keuangannya dalam kacamata manajemen dan struktur tata kelola yang ada. Dalam yurisdiksi, persetujuan akhir oleh pemegang saham itu sangat diperlukan. Dalam yurisdiksi tersebut, persetujuan terakhir oleh pemegang saham tidak diperlukan oleh tidak diperlukan untuk auditor menyimpulkan bahwa bukti audit yang cukup dan tepat itu menjadi basis bagi opini auditor atas laporan keuangan yang telah diperoleh. Tanggal persetujuan laporan keuangan untuk tujuan SA adalah tanggal yang lebih awal yang pada saat itu pihak yang berwenang menentukan bahwa seluruh pernyataan yang membentuk laporan keuangan itu termasuk di dalamnya catatan yang terkait telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Tanggal laporan audit. Tanggal laporan tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal pada saat itu auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis opini atas laporan keuangan, termasuk bukti audit bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan itu termasuk di dalam catatan atas laporan keuangan yang terkait telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut.
Sebagai konsekuensinya, tanggal laporan auditor tidak dapat lebih awal daripada tanggal pengesahan atau laporan keuangan seperti yang didefinisikan dalam paragraf 5B. Suatu periode waktu mungkin berlalu karena masalah administrasi antara tanggal laporan auditor sebagaimana yang diidentifikasikan dalam paragraf 5C dan tanggal penyerahan laporan auditor kepada entitas. Tanggal penerbitan keuangan. Tanggal penerbitan laporan keuangan pada umumnya itu tergantung pada peraturan yang berlaku di dalam suatu lingkungan yang menjadi tempat berusaha entitas. Dalam beberapa kondisi, tanggal penerbitan laporan keuangan itu mungkin merupakan tanggal pada saat laporan keuangan itu diserahkan kepada badan pengatur. Karena laporan keuangan auditan tidak dapat diterbitkan tanpa laporan auditor, tanggal penerbitan laporan keuangan auditan tidak seharusnya hanya pada atau setelah tanggal laporan auditor, tetapi juga harus pada atau setelah laporan auditor tersebut itu diserahkan kepada entitas. Pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. Dalam kasus sektor publik, tanggal penerbitan laporan keuangan itu mungkin sama dengan tanggal laporan keuangan auditan dan laporan auditor atas laporan keuangan tersebut disajikan ke badan pembuatan undang-undang atau dengan cara lain yaitu diumumkan kepada publik. Peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor tergantung pada penilaian risiko oleh auditor. Prosedur audit yang diisyaratkan dalam paragraf 6 itu akan memungkinkan mencakup prosedur yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup tepat, meliputi penelaan atau pengujian atas catatan akuntansi atau transaksi yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Prosedur audit yang diharuskan oleh paragraf 6 dan 7 itu adalah tambahan prosedur yang mungkin akan dilakukan oleh auditor untuk tujuan lain dan memungkinkan memberi bukti mengenai peristiwa kemudian. Sebagai contohnya itu untuk memperoleh bukti audit untuk saldo akun pada tanggal laporan keuangan, seperti prosedur pisah batas atau prosedur yang berhubungan dengan penerimaan kemudian akun piutang. Paragraf 7 menjelaskan prosedur audit itu tertentu dalam konteks bahwa auditor diisyaratkan untuk melakukan prosedur menurut paragraf 6. Namun, prosedur peristiwa kemudian yang dilakukan oleh auditor mungkin tergantung pada informasi yang tersedia dan khususnya seberapa luas catatan akuntansi telah disiapkan sejak tanggal laporan keuangan. Jika catatan akuntansi bukan yang terkini dan oleh karena itu tidak dapat laporan keuangan interim, baik untuk tujuan eksternal maupun tujuan internal yang disiapkan atau risalah rapat manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola yang telah dibuat. Prosedur audit yang relevan mungkin menggunakan inspeksi atas buku dan catatan yang tersedia, termasuk rekening koran bank. Paragraf 8 memberikan contoh beberapa hal tambahan yang dapat dipertimbangkan oleh auditor dalam rangkaian permintaan keterangan ini.
A8. Sebagai tambahan terhadap prosedur audit yang diisyaratkan oleh paragraf 7, auditor harus dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut sebagai langkah-langkah yang diperlukan dan tepat untuk: yang pertama, membaca budget perusahaan terakhir yang tersedia, perkiraan arus kas, dan laporan manajemen lain yang berkaitan untuk periode setelah tanggal laporan keuangan. Yang kedua, meminta keterangan atau memperluas permintaan keterangan sebelum yang dilakukan secara tertulis maupun secara lisan kepada penasihat hukum entitas tentang proses litigasi dan klaim. Yang ketiga, mempertimbangkan apakah representasi tertulis yang mencakup peristiwa kemudian itu memungkinkan diperlukan untuk mendukung bukti audit yang lain, dan dengan demikian dapat diperoleh bukti audit yang cukup relevan dan tepat. Permintaan keuangan. A9. Dalam meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tersebut tentang apakah ada peristiwa kemudian yang telah terjadi yang memungkinkan mempengaruhi laporan keuangan. Auditor dapat meminta keterangan tentang status terkini unsur-unsur yang dipertanggungjawabkan atas basis data awal atau tidak bersifat konstruktif dan meminta keterangan khusus tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu apakah komitmen baru itu penarikan hutang atau jaminan yang telah terjadi. Yang kedua, apakah penjualan atau akuisisi aset telah terjadi atau direncanakan. Yang ketiga, apakah telah terjadi peningkatan modal atau penerbitan instrumen hutang seperti penerbitan saham atau surat hutang baru atau suatu perjanjian untuk penggabungan atau likuidasi telah dilakukan atau direncanakan. Yang keempat, apakah aset telah dialokasikan oleh pemerintah atau dimusnahkan, sebagai contoh yaitu kebakaran dan kebanjiran. Yang kelima, apakah terdapat perkembangan yang berhubungan dengan kontingensi. Yang keenam, apakah penyesuaian akuntansi yang tidak lazim itu telah dibuat atau dipertimbangkan secara mendalam. Yang ketujuh yaitu apakah suatu peristiwa telah terjadi atau mungkin akan terjadi yang akan menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan dalam kasus, sebagai contoh jika peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan pernyataan tentang validasi atas asumsi kelangsungan hidup perusahaan. Yang kedelapan, apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pengukuran estimasi atau peristiwa yang telah dibuat dalam suatu laporan keuangan. Yang kesembilan, apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk memulihkan kembali aset. Membaca risalah rapat. Pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. Dalam sektor publik, auditor itu dapat membaca catatan ofisial atas tindakan yang relevan dengan badan legislatif dan meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindakan tersebut di mana catatan ofisial belum tersedia. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan itu diterbitkan. Tanggung jawab manajemen terhadap auditor. Seperti yang dijelaskan dalam Standar Audit 210, syarat dalam perikatan auditor itu mencakup persetujuan manajemen untuk memberitahu auditor atas fakta-fakta yang mungkin akan mempengaruhi laporan keuangan.
yang mungkin diketahui oleh manajemen selama periode dari tanggal laporan auditor sampai dengan tanggal laporan keuangan yang akan diterbitkan. Penggunaan tanggal ganda dalam kondisi yang dijelaskan dalam paragraf 12A, auditor mengubah laporan auditor untuk memasukkan tanggal tambahan yang dibatasi untuk perubahan tersebut. Tanggal laporan auditor atas laporan keuangan sebelum perubahan kemudian oleh manajemen tetap tidak berubah, karena tanggal ini akan menginformasikan pembaca tentang kapan pekerjaan audit atas laporan keuangan tersebut itu diselesaikan. Namun, suatu tanggal tambahan dimasukkan dalam laporan auditor untuk menginformasikan kepada pengguna bahwa prosedur audit setelah tanggal tersebut terbatas pada perubahan kemudian atas laporan keuangan. Berikut ini adalah sebuah ilustrasi tentang tanggal tambahan tersebut. Tanggal laporan auditor, kecuali yang berkaitan dengan catatan Y, yang bertanggal tanggal penyelesaian prosedur audit, terbatas untuk perubahan yang dijelaskan dalam catatan Y. Tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen. A13. Dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Hal ini sering terjadi ketika penerbitan laporan keuangan untuk periode berikutnya semakin dekat, sepanjang pengungkapan yang tepat dibuat dalam laporan tersebut. Pertimbangan spesifik untuk entitas sektor publik. A14. Dalam sektor publik, tindakan yang diambil yang sesuai dengan paragraf 13 ketika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dapat mencakup laporan secara terpisah untuk badan pembuatan undang-undang atau badan lain yang relevan dalam hierarki pelaporan tentang implikasi peristiwa kemudian terhadap laporan keuangan dan laporan auditor. Tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah penggunaan mempercayai laporan auditor. A15. Auditor mungkin perlu memenuhi kewajiban hukum tambahan pada waktu auditor telah memberitahu manajemen untuk tidak menerbitkan laporan keuangan dan manajemen telah menyetujui permintaan tersebut. Jika manajemen telah menerbitkan laporan keuangan, walaupun ada pemberitahuan dari auditor untuk tidak menerbitkan laporan keuangan terhadap pihak ketiga, tindakan auditor untuk mencegah penggunaan mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan itu tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor mungkin akan mempertimbangkan tepat untuk mencari advies hukum tersebut. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen. Pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. A17. Dalam beberapa yurisdiksi, entitas dalam sektor publik itu memungkinkan dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Dalam kondisi tersebut, tindakan yang tepat bagi auditor adalah menentukan hal tersebut kepada badan statutory yang tepat. Tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah penggunaan mempercayai laporan auditor. A18. Ketika auditor yakin bahwa manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola telah gagal
untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah penggunaan mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan yang sebelumnya diterbitkan oleh perusahaan, walaupun ada pemberitahuan sebelumnya dari auditor bahwa auditor akan mengambil suatu tindakan dalam mencari cara untuk mencegah penggunaan untuk tidak mempercayai laporan tersebut. Tindakan auditor tersebut pada hak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya itu, auditor memungkinkan mempertimbangkan secara tepat untuk mencari advis hukum. Motivasi dalam presentasi ini yaitu hadapi segala rintangan dan jangan pernah kehilangan harapan. Karena ketika kamu masih memiliki harapan tersebut, disitulah kamu akan memiliki masa depan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.